Anda sudah mencoba kan? Sudah sudah mengetes iman-iman Anda selama ini kan? Selama ini syariat-syariat Anda kan sudah Anda tes. Ini syariat manusia apa syariatullah. Jadi bila tandanya syariatullah yang terjadi, tandanya manusianya ya diam saja. Diam saja, masuk ke dalam diri, diam, anteng. Nah disitulah tempat warid, tempatnya ilham-ilham, tempatnya wahyu-wahyu yang diberikan oleh Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Aku akan mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Ayo selama baiat ini, kan Anda sering dikasih tahu oleh Allah berbagai macam-macam ilmu hakikat di dalamnya ya kan? Ketika Anda lagi apa, oh di situ tersirat dalam hati, oh ternyata hakikatnya begini. Hakikat tahu Anda kan, bisa ngupas sendiri. Ketika Anda membuka Al-Quran, babakan iman, di situ Anda bisa masuk di dalam arti, di dalam makna mutasabihatnya. Sudah bisa menggali sendiri. Oh ini maknanya begini, oh ini begini, ya kan? Beda sebelum Anda berbaiat, ya kan? Kira-kira ada yang belum mendapatkan warid-warid selama berbaiat? Ada kira-kira? Kan banyak pengertian-pengertian tentang ketuhanan yang kita dapati tiap detik per detik, hari per hari ketika kita masuk di dalam syariatullah, ya kan? Naik sepeda kita rasakan, oh ternyata manusia selama ini tidak bisa naik sepeda, ya kan? Tidak bisa naik motor, tidak bisa naik kereta selama ini, ya kan? Seolah-olah saja manusianya yang naik kereta. Tapi sebelum Anda berbaiat, kalau saya bilang Allah yang naik kereta, Anda pasti memurtadkan saya. Anda pasti menganggap saya syirik. Nah, karena yang jadi Tuhan di dalam hati Anda sebelum Anda berbaiat, ya Anda sendiri yang jadi Tuhan. Maka hawa nafsu selamanya tidak akan pernah rela dan tidak akan pernah ridho bila Allah itu Tuhan. Bila Allah itu sang penguasa. Bila hawa nafsu masih jadi Tuhan, tidak rela dan tidak ridho bila Allah itu sebagai Tuhannya, ya enggak? Bahwa yang bisa duduk, yang bisa merokok, yang bisa minum kopi, bukan Allah yang membisahkan, manusianya yang membisahkan. Selama Anda belum berbaiat, ya kan? Nah, bagaimana mungkin Anda dikatakan bertuhan, sementara di hati Anda Tuhannya tak ada. Yang ada hanya hawa nafsu Anda sendiri. Nah, ternyata selama ini kita sembunyi di dalam zahir, kita sembunyi di dalam sholat, kita sembunyi di dalam ibadah bahwa diri kita sebenarnya selama ini tidak bertuhan. Jadi kita sembunyi di dalam sholat kita agar orang mengatakan, oh saya ahli ibadah, oh saya ini orang Islam, oh saya sudah bertuhan dan beragama menurut manusia. Supaya manusia melihat kita sudah beragama dan bertuhan, ya kan? Tapi pada hakikatnya di hati kita, bertuhankah kita? Kan tidak. Nah, kan tidak beragama selama ini. Tidak bertuhan selama ini. Karena belum mengenal awwaluddin ma'rifatullah. Belum kenal Allah. Jadi manusia yang tidak tahu Allah, agama apapun itu batil. Agama apapun,
Jadi bila manusia itu sudah mengenal siapa Allah itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal. Jadi siapapun manusianya, apapun agamanya, bila ia dikehendaki, menyadari, mengetahui, ditunjuki oleh Allah bahwa hidup inilah Allah, maka agama apapun, siapapun orangnya, itulah Islam di sisi Allah. Hatinya sudah Islam, meskipun beda syariat-syariat raganya, meskipun beda syariat-syariat agamanya, tapi hatinya sudah pasrah total jenderal kepada penguasaan Allah, penguasaan hidup. Itulah yang disebut beragama dan bertuhan di sisi Allah. Jadi orang yang dikehendaki tahu seperti ini bukan orang Islam saja. Semua agama-agama ditunjuki oleh Allah, tapi ya dirahasiakan orang-orangnya. Meskipun kelihatannya badannya ke masjid, ke gereja, tapi di dalam hatinya sudah Allah yang mengutus, Allah yang memperjalankan, hamba tidak kuasa apapun di dalamnya. Loh, itu yang dimaksud Islam. Inna dina indallahil Islam. Hati yang sudah bergantung kepada Tuhannya. Hati yang sudah berla ilaha illallah. Itulah yang dimaksud Islam. Apapun agamanya, apapun syariatnya, tidak peduli. Meskipun Anda mengaku-ngaku Islam, bisa bersyariat, bisa ibadah, tapi di dalamnya Anda tidak Islam, buat apa? Nah, berarti pemahaman seperti ini yang original, tauhid yang original yang dibawa oleh para nabi dan rasul, kan tidak melulu bagi semua umat Islam. Umat agama Islam yang golongan itu loh, Islam simbol-simbol itu loh. Nah, bila memang agama Islam itu merasa benar, berarti seluruh pemeluk agama Islam pasti imannya iman seperti ini, ya enggak? Nah, jadi jangan merasa benar di dalam agama-agamamu. Karena bila manusia tidak mendalami agama yang ia peluk, pasti tersesat. Agama apapun mengajarkan ketauhidan di dalamnya. Akan tetapi kebanyakan manusia buta di dalamnya. Karena apa? Karena hawa nafsu, karena dan setan tidak rela, tidak ridho bila ia mentuhankan Allah, maka disesatkanlah anak cucu Adam, apapun agamanya dan siapapun orangnya. Jadi bagi Allah, iblis dan setan takkan bisa menggoda orang-orang yang sudah bertakwa kepada Allah. Takkan bisa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang bertakwa itu yang di hatinya berkumandang la ilaha illallah. Itulah takwa. Itulah iman. Jadi iblis, setan dan hawa nafsu dipenjara. Takkan bisa menerobos masuk di dalam singgah sananya Allah. Karena sudah masuk di dalam bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan itu seluruh hidup manusia yang sudah bertakwa, seluruhnya kehidupannya Ramadan terus. Suci terus. Lailatul Qadar terus. Karena di dalam hatinya sudah gelap, sudah malam,
kemanusiaannya. Jadi Lailatul Qadar itu bukan gelap-gelapnya malam yang di luar. Gelapnya hati akan manusianya. Kalau manusianya sudah tidak ada, manusianya sudah goib, maka itu yang dimaksud Lailatul Qadar. 1 detik Lailatul Qadar lebih mulia dari seumur hidup Anda. Seumur hidup Anda selalu mensekutukan Allah sampai Anda meninggal. Dengan ditimbang dengan 1 detik berla ilaha illallah, berat mana? Meskipun kelihatannya seumur hidup Anda, kelihatan manusia Anda rajin ke masjid, rajin ibadah, rajin puasa, rajin berzakat, rajin bersedekah, rajin berbuat baik. Tapi di dalamnya masih menyembah hawa nafsunya. Ya semuanya tak ada gunanya. Ya kalah dengan 1 detik di dalam Anda kembali pulang kepada Allah. Nyata hidup ini Allah. 1 detik. Ya semua kalah. Nah, jadi kalau sudah kembali kepada Allah, babakan syariat, manusia sudah tidak bisa berdaya lagi. Sudah tak bisa bersyariat lagi. Jadi syariat yang berlaku selama ini sudah kembali kepada Tuhan yang menguasai syariat. Yakni syariatullah lillahi ta'ala. Di dalam sholatnya sudah bukan manusianya yang sholat. Di dalam ibadahnya sudah bukan manusianya yang ibadah. Manusianya diem-diem wae. Ikut-ikut wae. Apa yang dipergerakkan. Apa yang dikehendakkan oleh hidup. Jadi di dalam sholat ada pengharapan-pengharapan. Bagaimana mungkin manusia masih berharap bila manusianya sudah koit, sudah mati, kan tidak bisa berharap lagi. Nah, ketika seumpama kita tidak diutus saat itu, tidak diutus sholat secara syariat. Nah, bagaimana mungkin manusia merasa berdosa? Manusianya sudah tidak ada. Jadi antara kiri dan kanan, taat maksiat, semuanya sama. Ya hiduplah pelakunya. Bila hati sudah kembali kepada hidup, bahwa hiduplah yang mengkuasakan diri manusianya, semuanya pasti benar. Tidak ada yang salah. Karena sudah didalangi, diperjalankan, dimotori, digerakkan oleh sang dalang. Tidak ada yang salah sudah. Meskipun diposisikan sebagai orang yang antagonis, diposisikan orang yang sabar. Semua sama, dalang yang memerankannya. Bila hamba sudah kembali kepada sang dalang, bila hamba sudah kembali kepada Allah, sudah tak ada urusan laku syariat-syariatnya. Karena syariat manusianya sudah tumbang. Syariat kerajaan manusianya sudah hancur. Terganti dengan kerajaan Allah. Al-Malik, penguasa langit dan bumi. Al-Malik, penguasa hidup dan badan. Al-Malik, penguasa zahir dan batin. Jadi manusianya tidak punya apa-apa, wis diem ae. Zahir dan batin punyanya Allah. Langit dan bumi punyanya Allah. Hidup dan badan punyanya Allah. Manusia ya diem saja. Diutus mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuutus jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi di dalam hidup dan badan, dan menjadi sang pemilik hidup dan badan. Nah, jadi mengabdi itu apa? Ya diam saja, ngikuti apa? Ngikuti yang diutuskan, yang dikehendakkan.